Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Yulianto dengan NIM 2020-11-180 dari Institut Teknologi PLN. Di sini, saya akan membahas mengenai three-phase circuit, di mana topik pembahasan pada PowerPoint kali ini memuat 6 bahasan, di mana bahasan pertama adalah definisi dari three-phase circuit itu sendiri apa, dilanjutkan dengan bagaimana cara menganalisa rangkaian hubung Y-Y, Y-delta, delta-delta, dan delta Y. Untuk pembahasan terakhir, saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mengenai three-phase balance circuit. Memasuki pembahasan pertama, yaitu definisi, di mana three-phase circuit atau sistem tiga fasa itu memiliki 3 kabel aktif dan 1 kabel yang berfungsi sebagai netral, di mana sistem tiga fasa ini digunakan untuk transmisi daya yang dalam jumlah besar. Sistem tiga fasa itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah sistem tiga fasa yang seimbang atau balanced three-phase circuit, dan yang satu lagi adalah sistem tiga fasa tidak seimbang. Untuk pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada sistem tiga fasa seimbang atau balanced three-phase circuit. Balanced three-phase circuit atau sistem yang seimbang adalah sistem yang bebannya itu terdistribusi secara merata di ketiga fasa sistem. Besarnya tegangan tetap sama di ketiga fasa, hanya dipisahkan oleh sudut 120 derajat. Balanced three-phase voltage atau tegangan tiga fasa seimbang merupakan tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit dengan sistem AC yang mana magnitudnya itu bernilai sama dan masing-masing fasanya berjarak 120 derajat. Hubungan dari sistem tiga fasa dapat dikatakan sama dengan tiga fasa tunggal yang dihubung Y maupun dihubung delta. Three-phase connection. Karena sumber tiga fasa dan beban tiga fasa itu dapat dihubung secara Y maupun delta, maka kita memiliki 4 kemungkinan koneksi atau 4 kemungkinan hubungan, di mana yang hubungan pertama adalah hubungan YY, hubungan kedua adalah Y delta, hubungan ketiga adalah delta delta, dan hubungan terakhir adalah delta Y. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menganalisa hubungan YY. Hubungan YY. Hubungan tiga fasa YY yang seimbang merupakan sistem rangkaian dengan hubung Y seimbang pada sisi sumber dan hubung Y seimbang pada sisi beban. Untuk gambar rangkaian dapat kita lihat di sisi samping, dan untuk karakteristik tegangan dan arus phase dan tegangan arus untuk line dapat dilihat pada tabel di bawah. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana menganalisa rangkaian Y delta. Untuk gambar rangkaian dapat kita lihat di sisi samping sebelah kiri. Hubungan tiga fasa Y delta yang seimbang merupakan sistem rangkaian dengan hubungan Y seimbang pada sisi sumber dan hubungan delta seimbang pada sisi beban. Antara sumber dan beban itu tidak terhubung dengan netral, di mana untuk karakteristik phase, arus, dan tegangannya dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri, dan untuk line, arus, dan tegangan dapat kita lihat di tabel sisi sebelah kanan. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menganalisa rangkaian delta-delta. Hubungan tiga fasa delta yang seimbang merupakan sistem rangkaian dengan hubungan delta seimbang pada sisi sumber maupun sisi bebannya. Untuk gambar rangkaian dapat kita lihat di sisi sebelah kiri. Sama seperti rangkaian hubung sebelumnya, antara sumber dan beban ini tidak terhubung dengan netral. Di mana untuk karakteristik phase, arus tegangan dapat kita lihat pada tabel sisi sebelah kiri, dan untuk arus dan tegangan line dapat kita lihat pada sisi tabel sebelah kanan. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisa rangkaian delta Y. Hubungan tiga fasa delta Y yang seimbang merupakan sistem rangkaian dengan hubung delta seimbang pada sisi sumber dan hubungan Y seimbang pada sisi beban. Untuk gambar dapat kita lihat di sisi sebelah kiri.
Sama seperti sebelumnya, antara sumber dan beban tidak terhubung dengan netral. Di mana untuk karakteristik phase, arus dan tegangannya dapat kita lihat pada sisi kiri tabel, dan untuk karakteristik arus dan tegangan lain dapat kita lihat pada sisi kanan tabel. Berikut adalah tabel ringkasan bagaimana karakteristik arus dan tegangan untuk phase maupun line dari tiap-tiap koneksi atau tiap-tiap hubungan. Memasuki pembahasan terakhir, yaitu pembahasan contoh soal. Untuk contoh soal pertama, yaitu hitunglah arus dari masing-masing line sistem YY dengan gambar rangkaian di samping. Langsung memasuki pembahasan contoh soal pertama. Karena rangkaian pada soal merupakan rangkaian sistem yang seimbang, maka dapat kita gunakan analisa sistem satu fasa untuk mencari nilai IA, yaitu dengan persamaan IA sama dengan VAN per ZY, di mana ZY atau impedansi Y adalah 5 minus J2 ditambah dengan 10 plus J8, yaitu 15 plus J6, yang bila kita konversi ke dalam bentuk polar, yaitu adalah 16,155 dengan sudut 21,8 derajat. Dan karena nilai VAN sudah kita ketahui, maka nilai IA adalah 110 dengan sudut 0 derajat dibagi dengan 16,155 dengan sudut 21,8 derajat, sehingga hasil dari IA adalah 6,81 dengan sudut minus 21,8 derajat ampere. Karena sumber tegangan merupakan urutan positif, maka arus pada line merupakan urutan positif pula. Di mana IB adalah IA yang dikurang dengan 120 derajat. Maka hasil akhir untuk IB adalah 6,81 dengan sudut minus 141,8 ampere. Sedangkan untuk IC adalah IA yang dikurang dengan 240 derajat ampere. Sehingga dapat kita katakan untuk IC adalah 6,81 dengan sudut minus 261,8 derajat ampere. Baik, memasuki contoh soal yang kedua, di mana sumber hubung Y yang seimbang, urutan ABC dengan VAB sudah diketahui, yaitu 100 sudut 10 derajat volt, yang terhubung beban dengan koneksi delta yang masing-masing impedansi per fasanya adalah 8 plus J4 ohm. Hitunglah arus phase dan arus line. Memasuki pembahasan contoh soal kedua, pertama-tama kita ubah impedansi beban ke dalam bentuk polar, di mana untuk impedansi delta yaitu adalah 8 plus J4 yang apabila kita konversi ke dalam bentuk polar, yaitu hasilnya adalah 8,944 dengan sudut 26,57 derajat ohm. Karena tegangan phase sudah kita ketahui, yaitu 100 sudut 10 derajat, sorry sedikit ada error, itu harusnya volt bukan ohm, sorry. Maka tegangan line, yaitu bernilai VAB, sama dengan VAN dikali dengan akar 3 sudut 30 derajat. Sehingga dapat kita katakan VAB pada sisi sumber adalah 100 dikali akar 3 dengan sudut 10 ditambah 30 derajat volt. Untuk VAB pada sisi sumber dan sisi beban adalah sama, sehingga dapat kita katakan untuk VAB pada sisi beban, yaitu adalah 173,7 dengan sudut 40 derajat volt. Selanjutnya adalah hitung nilai arus phase dengan persamaan IAB sama dengan VAB per Z delta. Di mana untuk VAB sudah kita ketahui adalah 173,2 dengan sudut 40 derajat, dan untuk impedansi deltanya adalah 8,944 dengan sudut 26,57 derajat. Sehingga dapat kita katakan nilai IAB adalah 19,36 dengan sudut 13,43 derajat ampere. Untuk phase IBC adalah IAB yang dikurang dengan sudut 120 derajat, sehingga untuk nilai IBC adalah
19,36 dengan sudut minus 106,57 derajat ampere. Untuk nilai ICA adalah IAB yang ditambahkan dengan sudut 120 derajat, sehingga untuk nilai ICA adalah 19,36 dengan sudut 133,43 derajat ampere. Karena nilai dari arus V setelah kita ketahui, maka dapat kita cari itu nilai arus lain dengan persamaan IA sama dengan IAB dikali dengan akar 3 sudut minus 30 derajat. Di mana untuk nilai IA adalah kita dapatkan 33,53 dengan sudut minus 16,57 derajat ampere. Sedangkan untuk IB adalah IA yang dikurang dengan sudut 120 derajat, sehingga dapat kita katakan nilai IB adalah 33,53 dengan sudut minus 136,57 derajat ampere. Sedangkan untuk IC adalah IA yang ditambahkan dengan sudut 120 derajat atau hasil akhirnya adalah 33,53 dengan sudut 103,43 derajat ampere. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran dapat menghubungi email yang tercantum pada slide terakhir ini dan sosial media yang tercantum. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.